Oke, kita lanjutkan materi kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan di chapter 6 ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata baru namanya adjektif atau kata sifat, ya. Jadi kata sifat ini termasuk ke dalam bab phrasing. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sentencing, caranya membuat kalimat yang mana kita belajar mengenai SPOK, ya, dan juga conjunction, kemudian inversi dan juga double komparatif. Nah, hari ini kita sudah tidak belajar SPOK lagi, teman-teman. Tapi kita belajar mengenai pecahan yang ada di dalam bagian kalimat. Misal, subjek itu kan dibuatnya dari kata benda. Nah, nanti di soal itu sudah ada subjek kata bendanya, tapi yang hilang itu adalah bagian dari subjek tapi bukan kata benda itu, teman-teman. Ya, nah nanti kita akan belajar itu. Tapi bukan cuma subjek ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar phrasing yang pertama yaitu penggunaan adjektif di dalam kalimat. Nah, adjektif atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kata sifat, itu fungsinya cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan benda. Atau kalau saya balik, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke. Dan adjektif ini ketika dia menjelaskan benda, nah benda yang dijelaskan itu nempel dengan adjektif yang menjelaskan, itu nanti tempatnya urutannya adalah adjektif dulu baru kata benda. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu kan bendanya dulu baru kata sifat ya, teman-teman. Contohnya gadis yang cantik. Nah, gadis dulu baru cantik sifatnya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Untuk bilang gadis yang cantik itu bilangnya adalah beautiful girl. Seperti itu. Nah, jadi beautiful-nya dulu atau sifatnya dulu baru kata bendanya yaitu girl. Nah, kemudian adjektif atau kata sifat itu dibagi menjadi tiga kategori atau tiga jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya determiner. Determiner ini adalah jenis kata sifat yang dia ini harus ada kata benda setelahnya atau selalu butuh kata benda. Seperti itu. Kemudian selain itu beberapa jenis determiner ini nanti akan menentukan benda yang dia jelaskan. Apakah benda itu harus bentuknya jamak, apakah harus tunggal, apakah harus benda yang tidak bisa dihitung, ataukah benda yang harusnya bisa dihitung. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya ada kata the. The itu kalau di dalam kalimat dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, harus ada bendanya setelahnya. Contohnya the teacher is teaching biology. Misalnya, guru itu sedang mengajar biologi. Misalnya seperti itu. Jadi the itu harus ada benda setelahnya, oke? Kemudian selain adjektif yang determiner, ada juga adjektif yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epithet. Nah, seperti namanya deskriptif, teman-teman. Itu untuk mendeskripsikan bendanya saja atau mensifati bendanya. Jadi bagaimana sih bendanya itu? Misalnya besar, misalnya kecil, misalnya cantik, misalnya mahal, misalkan terkenal dan sebagainya. Oke, jenis kata sifat ini tidak menentukan bentuk bendanya harus seperti apa. Jadi dia hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Oke. Kemudian yang jenis adjektif terakhir itu namanya adalah noun adjunct atau ada juga yang nyebutnya noun adjective. It's just a name, nggak penting ya teman-teman nama. Yang penting teman-teman tahu kalau apa namanya ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain. Berarti kata benda yang menjelaskan tadi itu adalah noun adjunct atau bisa dibilang noun atau kata benda, tapi mencuri fungsinya adjektif atau ya apa namanya? Makanya dinamai noun adjunct teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk adjektif itu bisa muncul lebih dari satu ya, untuk satu kata benda, teman-teman. Nah, itu nanti urutannya sudah fix seperti ini. Jadi determiner dulu, kemudian deskriptif, baru noun adjunct, terus setelahnya diikuti kata benda yang dijelaskan. Kalau misalnya ada semua, tapi jarang sekali di TOEFL semuanya ada itu jarang sekali, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu yang dari determiner. Nah, determiner yang saya sebutkan tadi, jenis kata sifat ini selalu butuh benda setelahnya atau harus ada benda setelahnya. Nah, determiner ini dibagi ke dalam 6 kategori, ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya artikel, itu cuma nama. Intinya artikel ini atau determiner yang pertama ini adalah an atau the, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya a sama an itu artinya adalah sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan seterusnya ya. Yang mana kata benda setelahnya itu harus kata benda tunggal. Dan harus bisa dihitung. Namanya tunggal itu bendanya bisa dihitung ya. Nah kalau the itu artinya itu teman-teman.
Nah, bendanya itu bebas. Boleh bisa dihitung, boleh tidak bisa dihitung, boleh jamak, boleh tunggal, dan seterusnya. Ya, yang nggak boleh the itu diikuti nama, teman-teman. Itu nggak boleh. Nah, itu namanya artikel. Kemudian yang kedua, setelah artikel kita punya yang namanya, contohnya ya. Contohnya a book. Kalau an itu biasanya nanti setelahnya itu diikuti yang berawalan dengan a, i, u, e, o. Contohnya seekor gajah, an elephant. Seperti itu. Nah, kalau the itu tadi ya boleh diikuti semua jenis kata benda, contohnya the book atau the books. Seperti itu. Kemudian adjektif yang determiner kedua itu dari jenis demonstratif adjektif. Ini caranya kita bilang itu sama ini. Nah, itu that sama those. Kalau ini itu adalah this sama this. Nah, ini tulisan sama bacaan terbalik ya, teman-teman. Yang tulisannya pakai i bacanya e, yang tulisannya pakai e bacanya i. Seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa? Kok itu ada dua, ada that sama those. Bedanya hanya kata benda setelahnya. Kalau that itu nanti kata bendanya setelahnya harus tunggal, ya. Contohnya that person, orang itu. Tapi kalau those itu kata benda setelahnya harus jamak. Contohnya orang-orang itu. Nah, itu kalau ditranslate those people, seperti itu. Kalau ini sama, teman-teman. This yang pakai i itu nanti benda setelahnya harus tunggal. Contohnya this book, buku ini. Nah, kalau yang this yang pakai e itu nanti bendanya harus jamak. Contohnya these books. Buku-buku ini, seperti itu. Kemudian untuk kategori ketiga itu namanya possessive adjective atau kepemilikan. Dari kata possess artinya memiliki, teman-teman. Nah, untuk contohnya ada his, itu dia laki-laki. Contohnya his book, bukunya dia laki-laki. Her book, bukunya dia perempuan. Their book, buku mereka atau bukunya mereka. Misalnya its tail, ekornya. Nah, its itu untuk benda selain manusia ya, teman-teman. Dan jumlahnya satu. Kalau jumlahnya banyak tetap pakai their, entah itu manusia, entah itu bukan manusia, seperti itu. Dan kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL, itu adalah tanda kepemilikan ini, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL itu nggak boleh ada yang disingkat. Ya, jadi kalau ada kata benda, ada tanda petik S-nya, itu adalah kepemilikan. Contohnya adalah rumahnya kucing itu, nanti kalau ditranslate, that cat's house, seperti itu. Cat's-nya itu tanda petik S. Ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke yang keempat, ini ada catatan tambahan, teman-teman. Untuk determiner nomor 1 sampai 3 ya, nomor 1, 2, 3, itu kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Kalau sudah ada jangan dimasukkan ke pemilikan. Kalau sudah ada those, jangan dimasukkan misalnya atau the. Misalkan those the books itu nggak enak, teman-teman. Ya, those my books itu nggak enak atau my those books itu nggak enak. Nggak ada juga seperti itu. Jadi untuk penanda nomor 1 sampai 3 untuk kata sifat itu kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk satu benda yang dijelaskan. Nah, tapi setelah kita milih salah satu, dilanjut ke kata sifat berikutnya nggak apa-apa, ditambah yang berikutnya. Misalnya, yang keempat ini termasuk ke dalam order atau urutan, teman-teman. Contohnya adalah first, pertama, second, kedua, last, terakhir, next, berikutnya. Seperti itu. Dan untuk urutan ini biasanya sebelumnya harus ada the atau teman-temannya the yang ada di dalam kotak, yang ada di nomor 1, 2, 3 tadi. Misalnya those first apa? Misalnya apalagi teman-teman? Misalnya that itu bisa that first apa? Seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah numeral atau kardinal ya. Untuk menunjukkan kuantitas bendanya ada berapa. Nah, ini nanti akan menentukan bendanya apakah dia jamak atau tunggal, teman-teman. Contohnya ada no, kemudian one, only, each. Nah, ini nanti setelahnya bendanya tunggal ya. Kemudian ada two, dua, few, sedikit, all banyak atau semua gitu ya, many banyak, a number of artinya beberapa, a lot of itu banyak ya. Nah, a number of sama a lot of itu memang kelihatannya ada 3 kata, teman-teman. Tapi itu sebenarnya satu kata. Oke, nah nanti bendanya harus jamak kalau kita pakai too, few, all, many, a number of atau a lot of. Kalau bisa dihitung ya bendanya, tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung ya nggak bisa gitu.
Apalagi many, kemudian few, to, a number of itu nggak bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung, alias hanya untuk benda yang bisa dihitung saja, teman-teman. Oke. Kemudian yang bawah itu ada kata most, artinya hampir semua, bukan yang paling ya most di sini. Karena kalau yang paling itu artinya dia adalah katanya adalah adverb atau keterangan. Kalau most yang artinya hampir semua itu adalah kata sifat, menunjukkan jumlah bendanya. Enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak, tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Kemudian ada more artinya lebih banyak, dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian nomor 6 contohnya, nomor 6 ini caranya kita bilang yang lainnya. Nah, untuk bilang yang lainnya itu ada 3, teman-teman. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Bedanya apa? Bedanya adalah other ini untuk kata benda yang eh, bisa dihitung bisa. Jadi setelahnya itu diikuti uncountable noun atau yang nggak bisa dihitung ya. Contohnya air, udara, kemudian apalagi minyak, itu kan nggak bisa dihitung. Kemudian kalau another itu hanya bisa untuk benda yang bisa dihitung. Jadi another itu penggunaannya sangat sedikit ya teman-teman. Jadi another ini setelahnya harus bendanya countable. Jadi countable noun dan jumlahnya itu harus tunggal. Karena ada kata an di dalamnya teman-teman. Another itu ada tambahan an di depannya itu. Oke. An itu dipakai untuk kata benda tunggal. Makanya setelah another kata bendanya harus tunggal. Kemudian the other, nah kalau the other itu bebas, dia boleh diikuti kata benda apapun. Dia bisa diikuti kata benda countable yang bisa dihitung ya, ataupun kata benda yang uncountable. Nah misalnya diikuti yang countable atau yang bisa dihitung, itu dia juga bisa diikuti yang jamak atau plural. Dia juga bisa diikuti yang tunggal atau singular. Jadi the other itu paling bebas, sama penggunaannya kayak the. Oke. Nah, kemudian kalau other ini mau diikuti countable itu sebenarnya bisa, teman-teman. Kalau dia mau diikuti kata benda yang bisa dihitung, itu sebenarnya bisa. Tapi kata benda kalau jatuh setelahnya kata other aja, itu harus jamak. Seperti itu. Ya, tapi hati-hati teman-teman. Jadi gini, maksudnya hati-hati itu sebelumnya other, another, the other itu teman-teman pastikan ada nggak di antara salah satu dari 3 ini. Sebentar. Salah satu dari 3 ini. Nomor 1 sampai 3 tadi. Ya kalau sudah ada, an ini nggak bisa dipakai. Misalnya ada the tuh, nggak bisa the another atau kepemilikan misalnya. My another itu nggak ada teman-teman. Adanya adalah my other. Karena my sama an itu termasuk ke dalam salah 2 dari 3 kategori tadi. Yang mana kita hanya bisa memilih salah satu saja. Ya misalnya ada kata any. Any itu nggak bisa ketabrak sama an. Jadi any another nggak ada. Ya, jadi any other. Setelahnya diikuti tunggal nggak apa-apa karena any another nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Jadi tetap kita juga harus pastikan sebelumnya ini ada keluarganya enggak seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah penggunaan determiner untuk menjelaskan benda. Oke. Kemudian yang kedua ada kata sifat dari deskriptif atau yang menambahkan arti saja tadi, teman-teman. Nah, untuk menambahkan arti ini, kadang di dalam satu kata benda itu yang menjelaskan kadang banyak banget. Kata sifat itu bisa kadang 4, bisa 3 gitu, teman-teman. Nah, itu udah dikategorikan sesuai urutannya. Ya, yang pertama ada kualitas atau karakter bendanya bagaimana, kemudian ukuran bendanya seberapa, kemudian umur dan suhunya bendanya, kemudian participle itu nanti bendanya itu lagi ngapain atau lagi diapain gitu ya. Kemudian ada shape itu bentuk bendanya, color warna bendanya, origin atau location itu adalah asal muasal bendanya dari mana. Kemudian material itu adalah bahan bendanya. Nah, ini caranya gampang mengingat adalah pokoknya kalau dari depan teman-teman semakin ke belakang itu semakin sempit. Semakin di depan itu semakin luas, semakin apa ya? Semakin misalnya cantik cantik gitu kan luas banget gitu. Oke. Atau misalnya terkenal, terkenal itu sangat luas, sangat apa ya, sangat gamblang gitu maksudnya. Nah, semakin ke belakang itu semakin sempit penjelasannya. Ya, contohnya yang pertama kualitas dan karakter bendanya dulu. Contohnya ada kata arid. Arid itu artinya kering, biasanya untuk tanah, teman-teman.
atau daerah seperti itu. Oke, excessive artinya berlebihan, essential artinya penting, accurate artinya akurat gitu ya, brittle artinya rapuh atau lapuk, distinct artinya berbeda, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada ukuran bendanya, jadi seberapa besar bendanya itu. Contohnya ada tiny, sangat kecil, massive, besar, large, besar, microscopic, mikroskopis, wide, luas, tall, tinggi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu ada age atau temperature. Age itu umur, temperature itu adalah suhu. Nah, kok dua ini apa namanya? Kategori yang berbeda tapi kok dimasukkan ke dalam nomor yang sama. Karena ini boleh dibolak-balik, teman-teman. Jadi boleh umur dulu atau suhu dulu. Ya. Nah, contohnya umur itu adalah old artinya tua, modern artinya modern, ancient sama archaic artinya purba atau kuno gitu ya. New artinya baru, classic artinya klasik, dan masih banyak lagi. Contohnya temperatur atau suhu itu ada warm, hangat, cool, sejuk, cold, dingin, hot, panas, humid itu lembab, wet itu basah. Kemudian yang berikutnya ada participle. Participle itu adalah kata kerja sebenarnya teman-teman. Jadi dia adalah kata kerja tapi fungsinya berubah menjadi kata sifat. Atau caranya kita bilang yang me atau yang di. Ya, kalau yang me itu kita pakainya verb ing, aktif ya, yang me. Kalau yang di kita pakainya verb 3, teman-teman. Atau kalau verb ing namanya present participle, yang verb 3 itu past participle. Yaitu tadi ya caranya kita bilang yang me sama yang di. Contohnya yang me itu ada existing. Artinya yang ada gitu ya, atau yang ada gitu. Operating yang beroperasi, exasperating itu yang menjengkelkan, yang melelahkan gitu. Fascinating yang menarik atau yang menakjubkan gitu. Alternating yang berubah, yang apa ya? Ya, yang berbelok bisa, yang berubah juga bisa. Dominating yang mendominasi, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya verb 3 yang artinya pasif adalah used, artinya yang dipakai. Intended yang diniati atau yang diinginkan. Fixed artinya yang sudah dipastikan gitu ya. Published sudah yang dipublikasikan. Required yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Preferred yang disukai. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kategori berikutnya ada shape ya atau bentuk. Contohnya circle artinya bulat, flat artinya datar, round artinya bola, tubular artinya tabung, oval artinya oval ya, concave artinya cekung. Kalau cembung convex. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian berikutnya ada color atau warna bendanya seperti apa. Contohnya ada vibrant, itu colorful sama. Vibrant sama colorful sama, teman-teman. Sinonim ya. Maroon itu artinya merah marun. Colorless artinya tidak memiliki warna. Opaque artinya transparan atau bening gitu ya. Purple artinya ungu, reddish artinya kemerah-merahan. Nah, berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu dibuat atau di mana benda itu berada gitu ya. Contohnya adalah Indian. Itu bisa dari India atau di India atau dari suku Indian. Karena sama, teman-teman. Dari India itu Indian, suku Indian itu juga Indian. Jadi tapi kalau teman-teman menemukan di TOEFL itu biasanya adalah suku Indian. Karena kebanyakan TOEFL itu yang dibahas seputar Amerika kalau misalkan sejarah atau misalkan antropologi dan sebagainya. Kemudian ada Spanish itu dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah material. Jadi dari apa benda itu dibuat. Contohnya wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton. Ya. Nah, itu tadi adalah deskriptif, teman-teman. Sudah diurutkan ya dari depan sampai material, dari quality atau karakter sampai material. Nah, sekarang jenis kata sifat yang terakhir itu namanya adalah noun adjunct, teman-teman. Sorry.
Oke. Jadi noun adjunct ini adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi ada kata benda tapi mencuri fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Nah, untuk noun adjunct sendiri itu ada dua kategori ya. Ada yang dibuatnya dari kata benda murni, teman-teman. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Nah, kalau saya coba tanya ke teman-teman nih. Kalau teman-teman misalnya pergi ke toko, beli kotak pensil, sama bapaknya dikasih kotak atau dikasih pensil, teman-teman? Kotak. Kotak ya. Nah, berarti kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai penjelasnya saja. Nah, inilah yang disebut dengan noun adjunct. Karena pensil itu sebenarnya kelas katanya adalah kata benda, teman-teman. Tapi fungsinya di sini menjadi kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda case. Ya. Kemudian ada shoe store, toko sepatu. Nah, kalau saya bilang toko sepatu atau ada orang bilang toko sepatu, pasti bayangannya teman-teman adalah tokonya, bukan sepatunya. Oke, jadi wujudnya toko sepatu itu toko, bukan sepatu, teman-teman. Nah, kata sepatu di dalam toko sepatu itu hanya sebagai penjelasnya saja. Sama kayak baby powder, bedak bayi. Kalau kita ke toko beli bedak bayi, nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi. Pasti dikeluarin bedak. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya penjelasnya saja, yang mana itu nyebutnya adalah noun adjunct, teman-teman. Oke, dan noun adjunct ini nggak boleh dijamakkan ya, seperti itu. Kemudian ada juga noun adjunct itu yang dibuat dari gerund atau verb ing. Jadi verb ing itu selain bisa jadi participle artinya yang dia juga bisa jadi gerund, teman-teman. Oke, artinya nanti untuk bukan yang tapi artinya untuk Bedanya di situ, teman-teman. Contohnya adalah drawing pen, pensil gambar atau pensil untuk menggambar, bukan pensil yang menggambar. Karena pensil nggak bisa menggambar sendiri, teman-teman. Oke, jadi pensil untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari atau sepatu untuk berlari. Bukan sepatu yang sedang berlari ya, karena sepatu nggak bisa berlari sendiri. Kemudian ada sewing machine, itu artinya mesin jahit atau mesin untuk menjahit. Bukan mesin yang menjahit gitu ya, tapi mesin untuk menjahit, seperti itu. Nah, jadi drawing, running, sewing itu adalah gerund menjelaskan kata benda pen, shoes, machine. Gerund di sini teman-teman fungsinya sebagai noun adjunct. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh latihan soal, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai kata sifat ini, teman-teman. Oke. Saya Mister izin. Boleh, silakan. Untuk ini Mister yang other tadi. Kalau other itu saya Oke. lihat juga ada yang pakai S Mister. Itu gimana? Alright, good. Nah, ini sama dengan yang tadi ditanyakan di sesi sore ya. Teman-teman hati-hati dengan kata other yang ada S-nya atau others. Kalau teman-teman menemukan ada kata others, setelahnya jangan diikuti kata benda. Kenapa? Karena others ini kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Ya. Nah, pronoun itu nggak boleh ketemu sama kata benda, teman-teman. Karena nanti posisinya di kalimat double. Entah di subjek, entah di objek. Nanti subjek atau objeknya jadi double. Oke, jadi di subjek atau di objek itu kita hanya boleh pilih salah satu aja. Kalau ada pronoun jangan masukkan noun, kalau ada noun jangan dimasukkan pronoun, seperti itu. Jadi kalau ada others, karena itu kata ganti ya, jangan ditambahkan kata benda setelahnya. Oke, tapi kalau other aja, another aja nggak ada. Kalau another pasti nggak ada, anothers nggak ada, teman-teman. The other aja nggak ada S-nya, nah itu pasti sorry, itu boleh diikuti kata benda setelahnya, seperti itu. Bahkan kalau other sama ya, kalau other itu pasti setelahnya harus diikuti kata benda seperti itu. Tapi another gini ya, teman-teman, another itu juga bisa jadi pronoun. Another itu juga bisa jadi pronoun, the other itu juga bisa jadi pronoun. Nah, yang nggak bisa jadi pronoun itu yang other saja. Oke, yang other yang nggak ada S-nya ini nggak bisa jadi pronoun. Kalau dia mau dijadikan pronoun dikasih S. Seperti itu. Oke, the others juga bisa jadi pronoun, teman-teman. Seperti itu. Nah, bedanya itu tadi ya. Kalau dia kata sifat, setelahnya ada kata bendanya. Kalau dia kata ganti, tidak boleh ketemu kata benda. Jadi setelahnya nggak boleh noun. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat nggak maksud saya? Iya Mister. Berarti kalau yang others itu berarti di di belakangnya udah titik ya? Kalau di objek
tergantung mau dikasih keterangan nggak apa-apa. Kalau mau dikasih keterangan misalnya yesterday, misalnya di tahun berapa, misalnya bersama siapa nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh ada kata benda langsung di situ. Seperti itu. Kalau dikasih titik pun juga nggak apa-apa. Kalau misalkan others-nya itu fungsinya sebagai objek. Kalau cara bedain that dengan conjunction dengan that yang kak adjektif gimana, Mister? Oke, that's good question. Nah, ini teman-teman, cara membedakan that yang, sebentar ini saya pindah dulu ya. Membedakan that yang artinya itu sama that yang artinya yang atau apa namanya? Yang atau bahwa ya. Karena that itu yang conjunction bisa sorry, bisa yang atau bahwa seperti itu. Nah, jadi that yang adjektif ya, itu pasti setelahnya nanti harus ada kata bendanya kalau dia adjektif. Oke. Kemudian kalau teman-teman cek setelahnya that itu nggak boleh ada determiner lagi di antara yang tiga tadi ini. Yang mana? Nomor 1, 2, 3. Misalkan that the noun. Itu berarti that-nya bukan adjektif. Oke. Karena ada that the dan ada teman-teman. Susunan that the itu ada that-nya itu conjunction. The-nya itu adalah determiner. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan that diikuti kata benda saja, oke. Kalau di soal structure TOEFL, teman-teman, anggap enggak sih, itu enggak selalu sih, teman. Atau gini deh, kalau that yang conjunction, nih ya, kalau that itu conjunction, pasti setelahnya subjek predikat, dan teman-teman harus pastikan ada subjek predikat lain, entah itu di pilihan ganda, entah itu di soal, masih di soal, maksudnya seperti itu. Karena susunan that yang bahwa nanti mengikuti jumlah subjek predikatnya ada berapa. Jadi misalnya nih, di soal ada satu subjek predikat, teman-teman ya. Di pilihan ganda itu nggak ada subjek predikat lagi, tapi ada that di soal. Berarti that-nya itu bukan conjunction. Karena nggak mungkin teman-teman ada that conjunction, kemudian subjek predikatnya nanti cuma satu aja nggak bisa. Berarti that itu adalah kata sifat atau kata ganti. Karena that itu juga bisa jadi kata ganti, Mister. Bedanya kalau that kata ganti, dia berdiri sendiri entah di subjek, entah di objek. Contohnya kalau di subjek adalah that is my book. Itu adalah bukuku. Kalau di objek ya I like that. Saya suka itu kayak gitu. Saya menyukainya kayak gitu. Oke. Dapat nggak Mister? Menjawab nggak maksud saya? Jadi that kalau adjektif setelahnya diikuti benda ya. Dan itu nanti dipastikan subjek predikatnya jumlahnya berapa dipastikan dengan pilihan ABCD seperti itu. Tapi kalau misalnya that yang artinya yang dia conjunction dipastikan juga. Pasti nanti kalau digabung dengan pilihan ganda itu ada dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di soal cuma satu subjek predikat, ada that di soal. Di pilihan ganda nggak ada subjek predikat lagi, berarti that itu fix bukan conjunction. Itu pasti kalau nggak adjektif ya, kata ganti gitu. Tinggal teman-teman lihat tempatnya di mana, seperti itu. Gimana Mister? Apakah menjawab? Tapi kalau misalkan di error analysis nanti kan bingung, Mister. Kita misalkan punya that nih, terus ini nyari misalkan SP-nya di belakang setelah that itu gimana, Mister? Oh, sorry. Kalau di error analysis misalnya kalau that-nya itu di garis bawah gitu maksudnya ya, Mister. Ya bisa aja sih, Mister. Atau misalkan Kalau kata oh, setelahnya gitu. Nah, seakan-akan nggak ada subjek. Kita nyari-nyari subjek. Tapi ternyata itu adjektif gitu. Untuk biar lebih ininya, Mister, apa namanya? Gimana kan misalkan nanti kalau di error analysis tuh kita tahu kalau that itu dia itu sebagai adjektif atau sebagai conjunction. Soalnya nanti noun itu kan juga bisa sebagai subjek, Mister. Kalau dia kalau non adjektif. pasti subjek, betul. Kalau non pasti, oh sorry. Kalau non itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek, maksudnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi gini, kalau di error analysis sebenarnya sama. Nanti teman-teman hitung aja. Misalnya kalau misalnya di sebelumnya that itu ada subjek predikat, setelahnya that itu ada subjek predikat lagi, berarti that itu adalah conjunction seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan that-nya itu sebelumnya nggak ada subjek predikat, setelahnya subjek predikatnya cuma satu, hati-hati that itu berarti bukan conjunction seperti itu. Jadi gini, masih ingat syarat conjunction itu di dalam kalimat kalau kita mau masukkan satu conjunction, subjek predikatnya harus ada dua.
Satu conjunction ya. Kalau ada 2 conjunction, subjek predikatnya harus ada 3. Jadi mengikuti aturan itu, Mister. Dan that Baik, itu Mister. dan that itu nggak bisa dipendekkan ya, teman-teman. Bisanya dihilangkan, tapi nanti itu kita pelajari hari ke-10. That itu nggak bisa kita pendekkan. Kalau dipendekkan nanti dia hilang. Jadi that itu nggak akan ada lagi nanti di kalimat kalau misalkan dia dipendekkan. Seperti itu. Oke, Mister. Terima kasih. Oke, dapat ya. Nah, makanya that itu kalau dia conjunction setelahnya harus ada subjek predikat. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nah, di chat ada yang bertanya, Miss Soleha, hari ini materinya banyak ya, Mister? Betul. Untuk teorinya hari ini cukup banyak, teman-teman. Tapi sebenarnya itu soalnya sebenarnya gampang, teman-teman. Kalau menemukan titik-titik di sebelum kata benda, dan kita tidak boleh merubah kata benda itu, maksudnya kelas katanya kata benda itu ya, berarti di situ tempatnya kata sifat gitu. Nah, tapi kalau kata bendanya di subjek misalnya ada 2, atau di objek kata bendanya ada 2, otomatis kan yang salah satu kata benda itu harus dirubah menjadi keterangan. Nah, berarti itu materi mengenai preposisi kita pelajari besok. Seperti itu. Atau daripada membayang-bayangkan ya, kita ke contoh latihan soal atau penerapan adjektif ini di soal structure. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sebenarnya sama ya. Tahap pertama adalah teman-teman pastikan sentencing nggak ada masalah. Subjek predikat misalnya itu, conjunction misalnya itu dan sebagainya itu, teman-teman harus pastikan sentencing lengkap, nggak ada masalah. Jadi caranya pertama yang paling gampang kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused, itu artinya membangunkan atau membangkitkan gitu ya. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang, di situ nggak ada predikat lagi ya, juga nggak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah masalahnya bukan di sentencing berarti, masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik di situ terletak di sebelum kata benda di subjek. Nah ini kata benda ini nggak boleh kita ganti menjadi kelas kata lain. Artinya di sini nggak boleh kita masukkan preposisi. Ya, yang bisa diisikan di sini itu hanya kata sifat. Nah, kalau kita lihat pilihan ganda, kata sifat itu cuma satu pilihan. Cuma di satu pilihan, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak ABCD itu yang kata sifat yang mana tadi? No. Ya, that's right. Yang no ya, teman-teman. Jadi no itu artinya sama dengan zero, itu keluarganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, many, few, a lot of, a number of, dan sebagainya tadi. Ya, jadi dia menunjukkan jumlah bendanya. Oke, jadi jawabannya alpha. Kalau Bravo sama Delta itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Kita nggak bisa memasukkan kata ganti di sini karena nanti subjeknya double. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu kata ganti. Nah, kita pelajari besok. Tapi gambarannya gini. Not ini kalau dia mau menjelaskan kata benda di subjek, subjeknya harus lengkap dulu. Maksudnya gini, setelah not ini harus ada determinernya dulu. Misalkan not a social crusade, dikasih a boleh teman-teman. Misalnya dikasih the juga nggak apa-apa. Not the social crusade itu bisa. Tapi kalau not social crusade ada itu nggak bisa. Ada yang hilang di situ. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dibandingkan atau lebih daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, contoh kedua, caranya sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu can achieve. Nah, kita cari subjeknya. Hati-hati teman-teman. Di situ greyhound itu memang dia adalah kata benda. Ya. Nah, cuman subjek sama predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma. Karena dua-duanya itu subjek sama predikat itu sama-sama penting teman-teman di kalimat. Nah, kalau di situ ada koma berarti soalnya salah. Sebenarnya bukan soalnya salah teman-teman. Di kalimat itu subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah dengan 2 koma malah boleh. Ya. Nah, nanti informasi yang diapit 2 koma itu namanya apositif atau informasi tambahan saja yang kalau dihilangkan juga nggak apa-apa. Tidak merubah informasinya atau tidak menghilangkan suatu informasi seperti itu. Oke. Jadi jawabannya gampang sekali. Di soal ini kita tinggal mencari 1 koma lagi.
Oke, jadi jawabannya kelihatan banget. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Satu-satunya pilihan ganda yang ada komanya lagi itu cuma yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound dapat mencapai kecepatan-kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dua nggak apa-apa, tiga nggak apa-apa, empat nggak apa-apa. Pokoknya kalau cuma satu nggak bisa. Kemudian untuk yang ketiga contohnya caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada is, subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kemudian sudah nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Ya, berarti masalahnya di phrasing. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada one of. Nah, teman-teman sebenarnya bilangan angka, misalnya one atau jumlah lah bebas teman-teman. Sorry, misalnya two yang pakai ini ya, yang pakai w, two, misalnya many, misalnya each. Itu kalau mau ditambahkan of itu bisa sebenarnya. Tapi nggak bisa langsung ketemu kata benda seperti ini. Harus dikasih the ya atau teman-temannya the. Yang tiga tadi yang nggak boleh ketemu satu sama lain tadi teman-teman. Oke, misalnya kepemilikan, misalnya those dan sebagainya. Nah di pilihan ganda itu yang punya kata the itu cuma satu pilihan. Yaitu yang Bravo, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo ya. Di situ cuma yang ada the-nya cuma Bravo. Jadi diingat-ingat one of the harus ada the atau teman-temannya the. Entah itu kepemilikan, entah apa dan sebagainya. Oke. Two of the, many of the, some of the, each of the dan seterusnya. Kecuali kalau kata ganti ya. Kalau kata ganti nggak boleh dikasih the teman-teman. One of them, nggak boleh kita bilang one of the them. Itu juga nggak ada juga gitu. Jadi kalau kata benda itu kan kata benda, oil fields itu kan kata benda, nggak bisa langsung one of oil fields, harus ada the-nya di situ. Nah jadi jawabannya Bravo ya. Nah nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, Wilmington oil field di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di dataran Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh soal terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada kata results. Subjeknya adalah a federal type. Kemudian di sebelumnya, sorry ini sentencing sudah lengkap ya teman-teman. Nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga. Kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi. Nah, aturan preposisi teman-teman itu setelahnya harus ada kata bendanya untuk dirubah jadi keterangan. Ini materi kita besok sebenarnya. Nah, tapi sayangnya di pilihan ganda itu panjang-panjang, nggak ada yang cuma kata benda aja. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda itu cuma kata sifat di sebelumnya, teman-teman. Jadi cari kata sifat diikuti kata benda. Oke, kita cek satu-satu. Ya, that's right, jawabannya alpha ya. Yang alpha di situ ada itu miliknya determiner. Kalau yang vertical itu miliknya deskriptif, power itu miliknya noun adjunct, distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan. Nah ya sudah berarti jawabannya alpha teman-teman. Kalau yang Bravo salahnya karena dia double predikat ya, nggak ada conjunction nggak bisa. Yang Charlie itu tidak ada kata benda, sedangkan preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda. Oke, kalau yang Delta di situ ada predikat lagi nggak ada conjunction nggak bisa. Ya sudah jawabannya berarti yang alpha tadi. Nah nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan jenis pemerintahan federal berdampak pada penyaluran kekuasaan vertikal. Seperti itu. Nah dari 4 contoh soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman, so far so good. Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Silahkan Nis, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke latihan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat ada Alpha juga ya. Antara Alpha atau Charlie. Kita cek seperti biasa, cari sentencing dulu. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya virus. Kemudian ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah replicates. Nah, untuk jenis conjunction yang agak unik, agak nyeleneh seperti ini kita bahas nanti teman-teman, hari ke-10. Oke, ininya adalah that yang artinya yang, itu dia bisa menjabat atau merangkap sekaligus menjadi conjunction dan subjek. Nah, intinya kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing, di titik-titik berada di sebelumnya kata benda, itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha nggak bisa karena dia ada conjunction lagi, sedangkan di soal sudah ada conjunction, subjek predikatnya juga cuma 2. Kalau kita masukkan satu conjunction lagi, nanti kita butuh satu subjek, satu predikat lagi. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo sama, kalau yang bravo itu ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Nggak ada conjunction lagi maksudnya. Nggak bisa ya. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a virus is a tiny infectious agent that replicates inside living cells. Kalau diartikan, sebuah virus gitu ya. Sebuah virus merupakan sejenis agent yang agent kecil atau makhluk kecil gitu ya, yang infectious atau yang sangat berbahaya gitu terhadap tubuh, yang melakukan replikasi atau membelah diri di dalam sel-sel hidup seperti itu. Kemudian udah banyak terpakai, kenapa ditaruh di pertemuan akhir, Mister? Nah, karena untuk that itu kan dibahasnya namanya adalah adjective clause, teman-teman. Adjective clause itu kalau di kampung Inggris itu dibahas di bulan ketiga, dan 1 bulan itu membahas tentang itu, membahas tentang dependent clause atau anak kalimat. Nah, kita nanti akan bahas itu dalam satu pertemuan, 1 hari. Jadi itu materinya banyak banget. Kayak gitu. Dan itu menurut saya materi yang paling sering keluar di soal structure TOEFL ATS. Dan itu yang paling sulit kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa nanti enak kok, trust me. Nggak terlalu sulit, teman-teman. Contohnya ini kayak gini. Kalau nanti kalau teman-teman terbiasa, teman-teman akan tahu that itu yang harus setelahnya lengkap. Maksudnya harus ada subjek, harus ada objek, atau setelahnya that itu yang harus hilang salah satu. Yang entah itu that yang subjeknya atau objek setelahnya. Seperti itu. Nanti kita pelajari hari ke-10 karena juga agak rumit, teman-teman. Banyak sekali nanti juga materinya. Begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa. Alfa, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah microscopes. Kemudian, nah sudah tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Artinya kalimat nggak ada masalah, sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelumnya kata benda microscopes di subjek. Berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman.
Nah, kelihatan ya jawabannya adalah yang alpha. Right, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the microscopes of the 1700s magnified tiny organisms by 200 times their actual size. Kalau diartikan, mikroskop dari tahun 1700-an memperbesar organisme-organisme kecil sampai 200 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Kalau Bravo itu salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Kalau yang Delta itu karena, nah kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh fanboys, fix itu jangan dipilih teman-teman. Karena conjunction fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Ya, jadi Delta salahnya di fanboysnya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is also known. Subjeknya adalah element gold. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya gold, predikatnya adalah is. Nah, nggak ada predikat lagi ya, dan juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing, titik-titik berada di sebelum kata benda element gold. Berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Right. Nanti kalau dibaca, the element gold is also known as the noble metal because gold is highly resistant to corrosion and oxidation. Kurang lebih kalau diartikan, unsur emas juga dikenal sebagai noble metal atau logam mulia gitu ya, karena emas itu sangatlah resisten, itu sangatlah apa namanya teman-teman, anti gitu ya, maksudnya nggak Tahan karat, sangatlah, sorry gimana Mister? tahan karat, Mas. Iya bisa dibilang tahan gitu ya, sangat baik untuk menahan gitu atau sangat tahan karat dan oksidasi. Alright, thank you Mister. Menghambat juga bisa, resist itu kan kata kerjanya, resist artinya menghambat atau menolak seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu sedapatnya di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan juga delta. Oke, kita cek. Seperti ada juga bravo ya. Oke, kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata has captivated. Kemudian ada subject the exploration. Ada conjunction although. Setelah koma itu ada predikat lagi has occurred. Subjeknya adalah growth ya teman-teman. Nah berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat koma subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda growth di subjek gitu ya. Nah berarti itu tempatnya kata sifat saja. Oke, dan ABCD yang kata sifat saja itu adalah yang alpha, teman-teman. Itu kepemilikan atau possessive adjective. Kalau yang Bravo sama Charlie itu salahnya karena ada fanboys. Fanboys itu kalau sebelumnya ada satu koma seperti ini dan sebelumnya pas ya, teman-teman. Itu menandakan kalau fanboysnya menghubungkan dua subjek, dua predikat.
atau conjunction yang kita anggap sebagai conjunction gitu ya, menghubungkan dua SP. Sedangkan di soal itu sudah ada conjunction yang menghubungkan dua SP, yaitu conjunction selain when boys although. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita masukkan Bravo atau Charlie, conjunction-nya ada dua, subjek predikatnya cuman dua juga. Nanti kita butuh satu subjek satu predikat lagi. Kalau yang delta itu kebalikannya, ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Nanti ada 3 subjek 3 predikat, tapi conjunction-nya cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, although the exploration of space has captivated humans for centuries, its chief growth has occurred since 1957. Meskipun penjelajahan luar angkasa telah captivated humans, menyibukkan gitu ya, telah menyibukkan manusia selama berabad-abad, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1957. Seperti itu. It's itu bukan it is ya, sir. Nah, yang saya bilang tadi, teman-teman, hati-hati. Bedanya ini ya. Yang ada tanda petiknya sama yang tidak. Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL. Trust me, teman-teman beberapa kali tes pun di soal strukturnya ya, tidak akan pernah menemukan tanda petik it tanda petik s. Kenapa? Karena ini bentuk singkatan dari it is, teman-teman. Dan di soal struktur itu dia mengikuti writing, academic writing. Academic writing itu nggak boleh ada yang disingkat. Sama kalau teman-teman nanti nulis untuk IELTS, itu disarankan di writing itu jangan ada yang disingkat. Ya, karena itu mengurangi band. Kalau yang dari saya pelajari dulu, teman-teman. Oke. Nah, jadi bedanya it sama it is sama it's yang ada tanda petik s, yang ada tanda petiknya itu kalau it is itu yang pakai tanda petik, Miss. Dan itu nggak akan keluar di soal structure TOEFL, nggak akan pernah muncul seperti itu. Karena nggak boleh ada yang disingkat kalau di soal structure. Jadi kalau tidak ada tanda petik s-nya seperti ini adalah possessive adjective atau kepemilikan. Seperti itu. Dapat ya? Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Alright, antara Charlie atau Delta kita cek ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada kata work, itu verb 1. Subjeknya adalah chambers, artinya ruangan. Kemudian nggak ada kata kerja sebagai predikat, juga nggak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ nggak salah karena ada conjunction. If itu conjunction ya. Dan di soal cuma ada satu subjek satu predikat, kita nggak bisa memasukkan conjunction. Kalau yang Bravo ada for of. Nah, hati-hati teman-teman. Tadi yang saya bilang ya, one of itu sebenarnya nggak salah. Cuman yang ada syaratnya gitu ya. Jadi one of itu nggak boleh setelahnya langsung diikuti kata benda, itu nggak bisa, teman-teman. Pasti harus ada the atau teman-temannya the dulu di sini. Jadi one of the, one of my, one of your, one of those apa misalnya gitu. One of those people, salah satu dari orang-orang itu gitu ya. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Nah, kalau kita masukkan yang Bravo itu setelahnya for of itu langsung diikuti kata benda. Nggak bisa, teman-teman. Harus ada the dulu di situ setelahnya of atau teman-temannya the. Oke, Bravo nggak bisa karena kehilangan the di sini. Kalau yang Charlie, the for itu dia termasuk ke determiner dua-duanya. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction. Jadi nggak bisa, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, the four chambers of the heart always work together to ensure efficient blood circulation. Jadi keempat ruangan di jantung itu selalu bekerja bersamaan untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien atau yang cukup seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat, di situ ada kata are called, subjeknya adalah structures, ya. Kemudian sudah tidak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Oke, ini tempatnya kata sifat dan jawabannya adalah yang bravo. Oke, good job teman-teman. Yang alpha salah karena dia ada predikat lagi. Yang Charlie, yang kalau titik-titik di depan tidak boleh ada fanbush di awal. Yang delta ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu. Ya sudah jawabannya bravo. Nah teman-teman nanti kalau misalnya sambil latihan itu sambil diusahakan mengeliminasi ya teman-teman. Maksudnya dicoba salahnya ini kenapa yang alpha, yang bravo kenapa, yang Charlie kenapa, yang delta kenapa. Karena itu nanti akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal struktur bagian kedua yang error analisis. Kalau terbiasa mengeliminasi salahnya kenapa, itu nanti enak banget untuk mengerjakan error analisis teman-teman. Oke, error analisis nanti kita bahas hari ke-9, oke. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca the elongated structures in plant cells responsible for photosynthesis are called chloroplasts. Kurang lebih kalau diartikan struktur atau bagian tubuh yang memanjang gitu ya di sel-sel tanaman yang apa ya namanya? Yang bertugas gitu ya untuk fotosintesis disebut kloroplas, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik mulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Dan ada jawaban delta, ada juga Charlie. Alright, antara Charlie atau delta kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada kata dates, artinya berawal atau bermula atau berasal gitu ya. Subjeknya adalah human settlement. Kata bendanya di settlementnya, nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction, kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda itu tempatnya kata sifat. Kita cek satu-satu. Yang alfa ada verb 3 yang agak panjang seperti ini. Kalau diletakkan di sebelum subjek itu menjadi penanda inversi. Sedangkan di soal tidak diinversi ya. Berarti alfa nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo ada, nah ini yang salah satu dari teman-teman tadi tanyakan. Nah ini that the itu kan sebenarnya nggak mungkin that yang artinya itu. Kalau teman-teman menemukan struktur that the, entah di soal tadi jawaban, that-nya itu conjunction teman-teman. Oke, jadi ini berdiri sendiri-sendiri. That-nya itu conjunction, the oldest itu berdiri sendiri sebagai kata sifat. Oke, nah kita nggak butuh conjunction karena subjek predikatnya cuma satu. Jadi bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek it, ada predikat is known, sedangkan di soal nggak ada conjunction, Charlie juga nggak ada conjunction, kita tidak butuh SP lagi ya. Nah jawabannya adalah yang delta. Itu ada the, itu miliknya determiner. Kemudian ada oldest, itu umur atau age, miliknya deskriptif yang bagian ketiga. Kemudian ada noun, itu participle, bagian keempat dari deskriptif. Baru diikuti kata bendanya yaitu settlement. Ini noun adjunct teman, humannya itu noun adjunct. Nah nanti kalau dibaca, the oldest known human settlement dates back to roughly 10,000 BC. Nah kurang lebih kalau diartikan, settlement itu artinya apa ya?
penghunian atau kedatangan gitu ya. Jadi kedatangan manusia pertama kali maksudnya gitu. Yang diketahui itu berawal sejak kira-kira 10.000 sebelum Masehi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Itu tadi mengenai adjektif ya. Jadi adjektif itu sebenarnya gampang. Sebenarnya mengenai adjektif ini tempatnya adalah di sebelumnya kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu nanti di objek. Sebenarnya tadi ada juga yang tempatnya di objek. Coba kita lihat. Atau enggak ada ya, teman-teman? Saya lupa. Oh, ternyata enggak ada. Nah, ini adanya objeknya preposisi seperti. Jadi pokoknya kalau ada kata benda, mau sebelumnya ada titik-titiknya itu bisa diisi dengan kata sifat. Seperti itu. Nah, mungkin tantangannya teman-teman nanti adalah kalau misalnya kan kata sifat tadi ada banyak banget ya, teman-teman jenisnya dan urutannya itu sudah difikskan seperti itu. Nah, nanti teman-teman tidak perlu hafalan, saran saya sambil nanti boleh ditonton lagi videonya sambil teman-teman mengambil catatan atau mencatat. Karena kalau latihan nanti sambil lihat catatan, apalagi catatan teman-teman sendiri ya, itu nanti semakin ngena atau semakin hafal sendiri lama-lama. Seperti itu teman-teman. Nah, before we dismiss the class, maybe any one of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sir, mau bertanya yang tadi tentang perbedaan no, not, dan non yang tadi masih agak bingung. Ini ya, Miss. Jadi no itu adalah kata sifat, Miss, atau adjektif menunjukkan benda, menunjukkan jumlah bendanya. Contohnya sama dengan to. Coba Miss, atau gini, coba Miss bikin contoh kalimat menggunakan kata to. Bebas Miss, feel free. Coba, atau dalam bahasa Indonesia dulu. Yeah. Two students are in the class. Okay, good. Two students are in the classroom misalnya atau in the class. Contohnya ya, ini kalau diartikan dua mahasiswa atau dua siswa berada di dalam kelas tersebut. Nah, itu tuh boleh kita ganti menjadi no. Oke, tapi kalau no itu biasanya pakainya tunggal. Jadi biasanya ya walaupun dia diikuti jamak juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau pakai no jadinya no student is in the class. Nggak ada siswa sama sekali di dalam kelas. Apa bahasa Inggrisnya? Saya tidak punya waktu. Bahasa Inggrisnya gimana? I have no time. That's right. I have no time. Saya tidak punya uang. I have no money. Seperti itu, ya. Nah, kalau nothing sama none itu nggak bisa. Kita bilang nothing money itu nggak bisa, teman-teman. Nothing students ya bisa. Ya, nothing itu ya sebentar saya mute dulu ya, Miss. Untuk nothing sama none itu tempatnya berdiri sendiri entah di subjek atau di objek. Contohnya, saya nggak punya apapun. I have nothing to say. Misalnya, saya nggak ada apapun untuk diucapkan. Kita nggak ada masalah atau kita nggak ada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi. Nah, I have nothing to say. Seperti itu misalnya ya, teman-teman. Nah, itu nothing. Nggak ada kata benda setelahnya. Nggak bisa kita bilang, we have nothing problem. Misalnya, itu nggak bisa. Bisanya adalah we have no problem. Kita nggak punya masalah. Seperti itu. Nah, none juga sama. None itu adalah kata ganti juga, teman-teman. Oke, jadi dia nggak bisa diikuti kata benda setelahnya. Kata ganti itu fungsinya di dalam kalimat berdiri sendiri, entah di subjek, entah di objek. Ya, contohnya I love you. Nah, I-nya di situ dia adalah kata ganti, teman-teman. Sama kayak nothing sama none itu kata ganti juga. Karena kelas katanya sama, penggunaannya sama. Jadi penggunaan kata dalam bahasa Inggris itu mengikuti kelas katanya. Misalnya kalau kata sifat yang menjelaskan kata benda, ya. Kalau misalkan kata kerja ya umumnya tempatnya di predikat, tergantung bentuknya seperti itu. Oke, nah kalau kata ganti umumnya tempatnya di subjek atau di objek, berdiri sendiri tidak boleh dikasih kata benda seperti itu, Miss. Kalau yang Charlie not itu adalah kata ganti. Sorry, bukan kata ganti, maaf saya. Kelas katanya adalah kata keterangan. Yang mana dia kalau menjelaskan kata benda di subjek atau di objek itu harus dikasih determiner. Nggak boleh misalkan not social crusade nggak bisa. Jadi harus ada misalnya di sini. Itu baru bisa. Not a social crusade misalnya gitu. Nanti kalau diartikan bukanlah sebuah perjuangan sosial yang membangkitkan
antusiasmenya Elizabeth William. Nanti kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Jadi untuk not itu diikuti artikel ya, Mister? Boleh artikel, boleh possessive adjective. Intinya dari determiner, Mister. Seperti itu. Kalau untuk non contohnya seperti apa, Sir? Sorry, untuk non ya. Non, iya. Contohnya adalah, tapi kalau non ini biasanya ada off-nya, teman-teman. Contohnya gini, tidak satupun dari kita, nah kayak gitu, ya. Jadi tidak satupun dari kita memiliki ballpoint misalnya. None of us, misalnya none of us misalnya tidak membawa bolpen kemarin gitu ya, contoh teman-teman, sorry. Tidak membawa bolpen kemarin. Did not bring pen atau any pen gitu ya. Yesterday. Nah, misalnya seperti ini. Jadi none itu nggak boleh ketemu kata benda setelahnya. Misalkan non-students itu nggak bisa. Bisanya adalah none of the students. Seperti itu bisa. Berarti non of setelahnya plural ya, Sir ya? Iya, harus plural. Kalau tidak satupun dari sama kayak one of itu, salah satu dari itu pasti setelahnya plural. Seperti itu, Mas. Harus dijamakkan. Kalau bendanya bisa dihitung ya. Ya, Oke. oke, Sir. Thank you. Oke, dapat ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Mister, saya lupa untuk yang any, many, much itu di pertemuan keberapa ya? Kalau much tadi ada, Mister. Any itu jadi gini, teman-teman. Any itu termasuk ke dalam indefinite article. Indefinite article itu sama sama an itu indefinite nyebutnya, indefinite article. Ya. Any juga sama, some yang artinya suatu itu juga masuknya di sini. Tapi kalau some yang artinya beberapa itu masuknya ke yang ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi masuknya ke yang ini, artinya beberapa. Alright. Sama kayak many itu juga masuknya di sini. Penanda jumlah atau cardinal atau quantity. Ya, jadi gimana, Mister? Dapat maksudnya gitu bukan? Oh iya, Mister. Pertanyaan. Tadi Ya, saya lupa jadi beberapanya. jadi dia masuk ke dalam adjektif yang determiner yang nomor 5. Jadi kata sifat yang menunjukkan jumlah bendanya. Tapi kalau yang any itu tadi yang nomor 1, teman-teman. Dia masuk ke keluarganya a sama an. Istilahnya adalah indefinite article atau menandakan bendanya itu belum jelas yang mana. Seperti itu. Sama kayak kita bilang I have a pen. Kalau saya bilang ke teman-teman I have a pen, saya punya sebuah bolpen. Teman-teman tahu nggak bolpen yang mana yang saya maksud? Karena di dunia ini banyak sekali bolpen, teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman, apalagi jarak jauh nih, online nih. Guys, I have a pen. Teman-teman, saya punya sebuah bolpen. Bolpen yang saya maksud, teman-teman udah tahu belum bolpen yang mana? Belum. Belum ya? Nah, itulah yang disebut dengan indefinite atau belum pasti, belum jelas. Seperti itu. Sama kayak Kalau any. hubungannya dengan singular dan plural, Mister, kalau any, many, much itu gimana, Mister? Oke, kalau any itu umumnya ya, ini secara umum atau secara bisa dibilang grammatical gitu. Karena kalau di yang pemakaian sehari-hari, teman-teman, orang sana pun kadang juga tidak peduli dengan grammar. Tapi kalau misalkan di ranah akademik, grammar itu sangat penting. Any itu diikuti dengan tunggal. Seperti itu. Jadi anyone, contohnya gitu, anyone, teman-teman. Bukan any people, tapi anyone, any person, any problem. Bukan any problem seperti itu. Any issue seperti itu. Jadi kebanyakan any itu diikuti tunggal, dan any itu biasanya dipakai satu di kalimat negatif. Kalau nggak gitu di kalimat tanya. Tapi kan di soal structure TOEFL nggak ada kalimat tanya. Misalnya kalau saya tanya ke teman-teman untuk yang informal ya, misalnya ada masalah, any problem. Nah, itu bisa. Any itu kan kalimat tanya. Any juga bisa di kalimat negatif. Contohnya, saya nggak punya teman. Contoh ya teman-teman, I don't have any friend. Seperti itu. Maksudnya begitu bukan, Mister, pertanyaannya? Iya, betul, Mister. Kalau Oke, many sama dapat. much gimana, Mister?
Oke, bedanya many sama much. Alright. Dua-duanya sama-sama artinya banyak, teman-teman. Oke, many sama much itu dua-duanya sama-sama artinya banyak, cuman beda di penggunaan. Maksudnya penggunaannya gini, kata benda yang dijelaskan itu, many hanya bisa kata benda yang bisa dihitung. Dan harus jamak ya. Contohnya, many people. Kita nggak bisa bilang many person. Nggak bisa, harus many people. Kalau much itu kebalikannya. Much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi nggak bisa dijamakkan, namanya aja nggak bisa dihitung. Contohnya much water, banyak air. Banyak waktu, itu much time. Kemudian banyak masalah. Kalau masalah itu ada dua, teman-teman. Yang bisa dihitung itu pakai problem. Yang tidak bisa dihitung itu adalah trouble. Nah, untuk kalau pakai much ya trouble. Nah, kalau many itu pakainya problems. I have many problems. Saya punya banyak masalah. Tapi kalau pakai trouble, I have much trouble. Jangan dikasih S ya, karena nggak bisa dihitung. Seperti itu, Mister. Kalau most sama few, Mister? Nah, most sama few, jadi beda. Kalau most itu untuk semua jenis kata benda, teman-teman. Kalau setelahnya diikuti kata benda yang bisa dihitung, karena most ini artinya hampir semua ya, atau kebanyakan gitu. Atau hampir semua lah, bisa diartikan seperti itu. Most itu bisa diikuti benda yang bisa dihitung. Dan harus jamak kalau bisa dihitung ya. Contohnya most people, hampir semua orang atau kebanyakan orang tidak menyadari misalnya. Most people seperti itu. Tapi kalau most diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung juga bisa. Misalnya adalah apa ya? Misalnya adalah most time atau most apa ya yang sering itu adalah Most people mungkin, Sir. itu bisa dihitung, Miss. Most people itu hampir semua orang gitu. Atau coba kita cek di kamus ya. Karena kalau kadang pas dibutuhin seperti ini tidak terfikir, teman. Tidak tergambar gitu. Tapi ketika kita ngomong tiba-tiba nyeplos gitu, itu tuh apa? Tidak terfikirkan gitu, tiba-tiba keluar gitu. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah, Mister. Sudah ya, oke, thank you. Tadi kita nyari most untuk yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah itu tadi yang adjektif, ini yang adverb, kita cari yang adjektif. Nah, ini determiner, teman-teman. Oke, yang determiner ya, bukan yang pronoun. Karena kalau yang pronoun itu tadi bedanya setelahnya nggak boleh diikuti kata benda. Tapi kalau yang determiner kebalikannya, setelahnya harus ada kata benda ya. Contohnya adalah like most people. Nah, ini bisa dihitung ya. Nah, ini teman-teman, research itu nggak bisa dihitung. Most research, hampir semua penelitian atau kebanyakan penelitian di dalam bidang ini has been carried out, telah dilakukan oleh para orang-orang Rusia. Ini ya teman-teman, most research. Ini kan most diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Research-nya di sini tidak bisa dihitung. Kemudian contoh lagi adalah, nah kalau most dikasih of harus ada the setelahnya atau teman-temannya the. Ya contohnya most of the shops, sama kayak penanda jumlah yang lain. Nggak boleh kita bilang most of shops, itu nggak bisa. Kemudian, nah ini kata ganti teman-teman. Kalau misalkan ada most, setelahnya nggak ada kata bendanya, tiba-tiba nabrak predikat seperti ini mostnya adalah kata ganti. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi, Mister. Jadi most research, contohnya yang dari kamus ini ya. Kemudian di bawah itu juga ada most benefit. Benefit nggak bisa dihitung, teman-teman. Keuntungan, ya. Kemudian, ya itu tadi. Terus tadi apalagi, Mister? Salah satu lagi, view ya. Nah, kalau view, teman-teman, view itu hanya bisa untuk benda yang bisa dihitung. Karena view artinya beberapa. Atau kalau view nggak ada e-nya artinya sedikit. View itu sedikit artinya. Tapi kalau a few itu artinya beberapa. Nah, contoh yang view, nah pasti setelahnya view itu ada kata benda yang bisa dijamakkan dan pasti jamak, teman-teman. A few things, sama few things, bedanya di arti. Kalau a few things beberapa benda atau beberapa barang. Kalau few things sedikit barang. A few minutes ada S-nya. Contohnya lagi a few people. Orang bisa dihitung. A few more things. Dikasih more biasanya nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian a few of her. Nah, her itu keluarganya the juga, teman-teman.
Jadi itu a few of the books, a few of her books itu kepemilikan possessive adjective. Yang salah satu dari 3 yang nggak boleh ketemu satu sama lain tadi. Ya. Nah, kalau untuk sedikit atau beberapa yang tidak bisa dihitung itu kita pakainya little. Oke, little yang adjektif. Bukan yang artinya kecil ya, little yang artinya sedikit. Karena little juga bisa artinya kecil, teman-teman. Little, nah ini small in size artinya sedikit. Contohnya a little house. Sorry, little di sini artinya kecil yang ini teman-teman. Sebentar. Yang artinya sedikit in numbers, sebentar. Something you like or dislike, time, distance, short in time or distance. You could have little sleep, little children itu artinya kecil semua. Juga bisa artinya sepele. Berarti itu masuknya ke sini teman-teman. Sebentar, tapi ini kok a little, jadi little di sini artinya kecil ya. Bukan little yang sedikit, sebentar. Nah ini, thesaurus itu kata-kata yang artinya mirip dengan small. Nah ini ukuran teman-teman. Kalau sedikit itu yang mana ya? Sebentar. Nah mungkin di sini untuk time atau distance. Jadi untuk waktu atau jarak. Only before now. Dan dia tempatnya hanya sebelum kata benda aja. Maksudnya short in time or distance itu memiliki sedikit waktu atau jarak. Mau ya sedikit waktu atau jarak gitu ya. Contohnya a little sleep. Sleep itu nggak bisa dihitung teman-teman. Oke. Kemudian a little way, you walk a little way along this path. Way di sini artinya sedikit apa ya? Sedikit jauh gitu mungkin maksudnya. Kemudian ada a little while ago. While itu juga nggak bisa dihitung. Seperti itu. Sebentar, coba kita cek di bawah ya. If there's more than one adjective, the adjectives are usually used in a fixed order. You say, what a pretty little cottage. Don't say, what a little pretty cottage. What a little pretty. Oh, kebalik ya, urutannya kebalik. Jadi bukan what a little pretty cottage, tapi what a pretty little cottage. Karena dia ukuran teman-teman little-nya di sini. Bukan jumlah ya. Sebentar, yang ini yang jumlah yang mana ya? Oh, ternyata di sini, maaf teman-teman. Ternyata yang ini ya, di bawah, little yang artinya sedikit, makanya di atas tadi nggak nemu-nemu. Artinya sedikit, dan dia untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there's little doubt. Ada sedikit keraguan, keraguan nggak bisa dihitung. Contohnya lagi, little attention, sedikit perhatian. Perhatian nggak bisa dihitung, 1 perhatian, 2 perhatian, itu kan nggak bisa. Nah kalau ini kata ganti, kalau setelah little nggak ada kata benda, tiba-tiba diikuti predikat, itu little-nya adalah kata ganti atau pronoun, bukan kata sifat. Ya, sama ini juga kata ganti atau pronoun, bukan kata sifat. Nah, wealth itu nggak bisa dihitung teman-teman, makanya pakainya little, bukan few, bukan juga pakainya many. Kalau pakai much bisa, the much of their wealth itu bisa, karena kekayaan nggak bisa dihitung teman-teman. Nah, uang juga nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu adalah matanya, mata uangnya, currency-nya. Misalkan rupiah itu bisa dihitung. 1 rupiah, 2 rupiah itu bisa. Tapi kalau uang aja itu nggak bisa dihitung. Saya punya banyak uang, I have much money, bukan I have many monies. Ya nanti beda arti itu. Oke, jadi gitu Mister. Jadi bedanya kalau few itu untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak ya. Karena few artinya sedikit, a few artinya beberapa. Kemudian kalau apa tadi sebelumnya itu? I forgot. Untuk little itu untuk benda yang tidak bisa dihitung setelahnya. Seperti itu. Artinya sama-sama sedikit. Kalau a few tadi gimana, Mister? Itu nggak bisa dihitung atau bisa dihitung? Sorry, a few ya. Ya, a few. A few sama aturannya. Kata benda setelahnya harus bisa dihitung dan harus jamak. Cuma beda arti saja, Mister. Kalau few itu artinya sedikit, few people itu sedikit orang. Artinya kurang konotasinya. Kalau a few people berarti sudah cukup orangnya. Intinya beberapa orang. Maksudnya cukup untuk melakukan sesuatu yang direncanakan misalnya gitu. Tapi kalau kita bilangnya few people, berarti orangnya sedikit kurang. Nggak bisa kita melakukan. Misalnya nih, futsal kan minimal orangnya 5. Nah kita cuma ada 3 misalnya. Kita hanya sedikit, itu pakainya few. Tapi kalau misalnya kita ada 5 orang mau main futsal itu kan cukup.
pakainya yang a few, pakai yang ada e-nya. Iya, Mister. Soalnya kayak gini tuh banyak kali di error analysis, Mister. Kadang ada S-nya, terus nggak ada S-nya di garis di bawah gitu. Oke. Banyak sekali. Nah, tapi untuk yang perbedaannya sedetail itu ya teman-teman, yang misalnya a few sama few, trust me, kalau di soal ITS asli itu nggak akan keluar. Ya, jadi saya punya 11 ini yang terbaru ya teman-teman, 11 soal-soal ITS yang asli, yang itu saya kasihkan di kelas private karena saya takut kalau dikasih di kelas reguler nanti nyebar soalnya gitu. Jadi saya kasihnya di soal di privat aja, rekamannya pun di YouTube saya buat privat untuk yang di kelas itu saja seperti itu. Jadi sudah saya kategorikan gitu dan error analisisnya juga sudah saya kategorikan. Memang untuk jenis adjektif yang ini keluar, misalnya perbedaan many sama much gitu keluar. Tapi misalnya perbedaannya a few sama few, itu kemungkinan presentasi keluarnya kecil sekali. Saya pernah menemukan satu soal, saya masih ingat, satu soal aja sejauh ini. Tapi ya itu jarang banget teman-teman. Mungkin itu keluarnya nanti di listening. Kalau yang penggunaan-penggunaan seperti itu tuh di listening. Itu pun juga nggak terlalu detail sih, karena listening itu yang sekarang keluar itu banyak ungkapan-ungkapan misalnya idiom, itu sering teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk listening nanti kita pelajari hari ke-11 sampai 13. Don't worry, oke? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Intinya gini teman-teman, mungkin karena ya ini sih, mungkin karena di internet itu soal-soal dan buku-buku itu banyak sekali berterbaran, akhirnya skopnya itu beda. Jadi TOEFL yang asli dari ITS itu soalnya gimana, TOEFL yang prediksi itu soalnya gimana. Contohnya di inversi. Inversi kenapa kita membahas 6 penanda inversi karena ada di soal prediksi, soal simulasi, soal dari lembaga atau dari buku-buku itu yang memasukkan 6 itu. Tapi kalau yang asli ITS itu sebenarnya cuman ini yang paling sering keluar ya, nomor 3 teman. Penanda nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto dulu. Seperti itu. Makanya saya bilang kalau yang asli ITS itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Mungkin teman-teman nanti musuhnya adalah waktu. Seperti itu. Tapi tenang aja kalau teman-teman udah sering-sering latihan nanti waktu nggak jadi masalah juga karena udah jadi insting. Oh, ini jawabannya pasti ini gitu. Oke, Mister. Gimana? Semoga aja Oke, nanti. dapat ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Feel free to ask. Jangan diumpet ya. Takutnya nanti malah nggak lega gitu. Maksudnya nggak terjawab pertanyaan teman-teman. Sir, mau nanya, tadi kan Boleh? ada each kayaknya ya, yang adjektif yang apa Oke. tadi? Sebentar saya bukakan dulu PPT-nya. Ya, yang ini. Nah, each dan every bedanya apa? Dan apakah every juga termasuk adjektif, Sir? Oke, good. Jadi kita cek aja teman-teman seperti biasa. Kalau sebenarnya bedanya sih, tapi nanti dulu kita cek dulu di kamus ya. Kalau each kan udah pasti saya tulis di sini, dia adalah adjektif. Nah, untuk lebih memastikan kita kembali lagi ke kamus teman-teman. Kita cari kata every. Tapi kan setelahnya penggunaannya every coba Miss. Menggunakan kata dengan every dalam bahasa Inggris. Bikin kalimat menggunakan kata every. Nggak perlu takut salah, dicoba dulu misalnya. Every Gimana? time, Nah, misalnya ada frase every time. Time itu kata benda bukan? kata benda. Kata benda ya berarti every itu bisa diambil sebagai dia kata sifat. Nah itu kalau kita lihat every itu adalah determiner. Yang mana tadi determiner itu adalah sejenis kata sifat atau salah satu jenis kata sifat. Jadi sebenarnya sama untuk kelas katanya dengan each. Cuman ada perbedaan penggunaan teman-teman. Bedanya apa? Bedanya every ini tidak bisa jadi kata ganti. Jadi kita nggak bisa bilang every of. Itu nggak bisa. Every of the itu nggak ada. Nah, tapi kalau each of the itu bisa. Ya, jadi kalau every itu harus langsung diikuti kata benda dan kata bendanya tunggal ya. Every sama each itu kalau langsung diikuti kata bendanya harus tunggal. Tapi kalau each of the, hati-hati teman-teman. Each of the itu artinya masing-masing dari, maka setelahnya harus kata benda jamak. Jadi misalnya each of the people, masing-masing dari orang-orang itu seperti itu. Tapi kalau each aja nggak ada of the-nya, itu nanti bendanya harus tunggal. Misalnya each person, seperti itu. Yes.
Gimana menjawab, Miss? Oh Jadi iya, berarti dapat untuk ya? each ya. Berarti untuk each ada dua bentuk, each of plural atau each langsung singular kayak every yang singular tadi ya. Sir? Betul, that's right. Jadi every diikuti kata benda tunggal. Nah, itu contohnya adalah every child misalnya, teman-teman. Contohnya lagi every minute. Nah, teman-teman tidak akan menemukan ada every of di sini. Saya yakin every single world di situ. Dan setelahnya every dikasih kata benda, kata sifat lagi nggak apa-apa ya. Jadi itu, Miss. Biasanya itu kalau di kamus ini itu dijelaskan, teman. Coba kita geser ke bawah ya. Biasanya dijelaskan secara grammar ini. Jadi use every with a singular noun and a singular verb. Jadi kalau dia jadi subjek ya, every person. Nah, karena person tunggal pakainya has, verb ses kalau di present ya. Nah, jangan bilang every people. Kecuali kalau people ini artinya kaum ya, teman-teman. Karena people itu bisa jadi tunggal, artinya kaum atau golongan. Every people itu sebenarnya ada, artinya setiap golongan. Nah, tapi kalau maksudnya setiap orang, jangan bilang every people, tapi every person. Seperti itu. Don't use every with a plural noun. Kemudian ada nggak penjelasan sama each? Ternyata nggak ada kalau di sini. Tapi itu tadi ya, menjadi penggunaannya itu adalah apa namanya? Every itu harus diikuti kata benda tunggal dan nggak ada bentuk every of the, nggak ada. Kalau each itu diikuti kata benda tunggal, dia memiliki bentuk each of the. Karena dia bisa jadi kata ganti each-nya itu, teman-teman. Seperti itu. Oke, that's good Ya, question. oke, Sir. Jelas. Terima Alright. kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Terakhir, Mister, untuk more Boleh. gimana? Maksudnya pertanyaannya untuk more itu penggunaannya ya, Mister? Iya, Jadi more plural itu atau singular? boleh dua-duanya, Mister. Jadi more itu kalau diikuti benda yang bisa dihitung, yang countable ya, itu harus jamak. Karena more itu artinya lebih banyak artinya. Itu harus jamak, teman-teman, atau plural ya. Tapi kalau dia diikuti kata benda yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung, kan namanya aja tidak bisa dihitung. Ya udah jangan dijamakkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi dia more ini bisa diikuti countable, bisa yang uncountable. Atau coba kita cek di kamus seperti biasa. Kita cari more yang determiner, yang menunjukkan jumlah. Atau adjektif lah seperti itu. Tadi adverb ya di atas artinya lebih. Nah ini teman-teman, more yang determiner. Contohnya adalah, ini kata ganti. Karena nggak ada kata benda setelahnya. Tiba-tiba nabrak preposisi, teman-teman. Nah ini, more people are buying new cars than ever before. Nah itu ada kata more people. Bukan more person ya. Coba cari yang more diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. More sugar mungkin, Sir? Nah bisa menambahkan lebih banyak gula. More sugar. Misalkan I want to add more sugar to this misalnya juice misalnya. Nah itu bisa. Jadi sugar atau gula tidak bisa dihitung. Jadi jangan bilang more sugars ya, tapi more sugar aja. Karena dia nggak bisa dihitung. Seperti itu, Mister. Jadi more itu bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung, bisa benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan kalau bisa dihitung. Ya. Nah terus gini, ada istilah more than. Teman-teman, more than ini satu kata ya. Dan setelahnya more than ini harus diikuti bilangan. Oke, jadi more than 500 misalnya. More than 1000 misalnya. Seperti itu. Itu more than satu kesatuan, artinya lebih dari nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa hanya bilang more than people, itu nggak bisa. Tapi more than 500 people, itu bisa. Oke, karena tadi di atas saya menemukan ada kata more than, teman-teman. Nah ini, more than a quarter. Nah, a quarter itu setengah seperempat artinya. Intinya harus ada bilangannya seperti itu. Nah, boleh dikasih off, boleh langsung kata benda nggak apa-apa. Kalau dikasih off, dikasih the ya, atau teman-temannya the, teman-teman. Setelahnya off. Pokoknya kalau ada bilangan sebelumnya, ada off, setelahnya dikasih the atau teman-temannya the. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah sudah menjawab? Oke, Mister. Oke, dapat ya. Gimana? Aman?
Nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman silahkan, bebas. Nggak ada. Intinya gini teman-teman. Adjektif ini sebenarnya gampang, tapi banyak gitu aja ya. Jadi nggak perlu hafal, nanti teman-teman silahkan setelah kelas atau ketika ada waktu luang di review lagi rekamannya nanti sambil mengambil catatan-catatan gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya. Kalau saya nggak bisa, nanti saya cari sampai ketemu. Nanti saya jawab ketika sudah ketemu. Ya, lumayan ilmu baru juga buat saya. Oke, thank you so much for having me tonight, guys. I'll see you again next time. Saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, everyone. Makasih, Mister. All right.